Saudara-saudara, saya senang bisa bertemu saudara dalam STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat berkat Tuhan yang selalu bisa kami rasakan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, berkatilah supaya firman yang kami dengarkan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di depan saya ada sepiring nasi, semangkuk sayur daun singkong, dan sepiring kecil tahu kecap. Nah, kalau saya berdoa agar tahu ini berubah jadi rendang Padang, dan sayur ini menjadi sayur yang lain, misalnya jadi gulai kambing, selama apapun saya berdoa, ini tidak akan berubah. Ini akan tetap menjadi sayur daun singkong, tetap menjadi tahu kecap, dan sepiring nasi. Nah, apa yang saya mau katakan begini. Dalam hidup kita, ada hal-hal yang bisa kita ubah, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Nah, kita harus bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, lalu berani mengubah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Nah, ini secara menarik dilakukan oleh Yusuf dalam Kejadian 45 ayat 5. Saya akan membacakan apa yang Yusuf katakan ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kalau kita membayangkan hidup Yusuf, kita pasti tahu Yusuf tidak mau diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Yusuf pasti tidak suka ketika saudara-saudaranya itu bersikap jahat dengan cara membuang dia ke sumur, bahkan ada di antara mereka yang mau membunuhnya. Yusuf tidak mau. Tetapi Yusuf tidak bisa mengontrol sikap dari saudara-saudaranya kepada dia. Yang menarik saudara-saudara, walaupun demikian, dalam bacaan kita disebutkan, kalian gak usah menyesal, kalian gak usah sedih, kalian gak usah khawatir, karena telah berbuat yang tidak baik kepadaku. Nah, saudara-saudara, ini yang mau Tuhan sampaikan untuk kita semua. Yusuf tidak bisa mengontrol orang lain bagaimana bersikap kepada dirinya, tetapi Yusuf bisa mengontrol sikap dia kepada orang atau saudara-saudaranya yang berlaku tidak baik. Bukankah itu ditunjukkan juga oleh Yusuf ketika dia difitnah oleh istri Potifar? Yusuf dipenjara, tetapi dia tetap memberi respon yang positif, walaupun diperlakukan semena-mena dan difitnah. Nah, saudara, saya teringat dengan isi dari doa Serenity atau doa ketenangan. Doa ini bunyinya bagus sekali. Kira-kira seperti ini. Tuhan, berikan kami keberanian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Tetapi berikan kami kemampuan untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah. Dan berikan kami kebijaksanaan untuk membedakan antara keduanya. Saudara-saudara, Yusuf dapat menghidupi doa Serenity. Yusuf tahu dia tidak bisa mengontrol sikap orang lain kepadanya, tetapi dia bisa memberi respon yang tepat terhadap perlakuan tidak adil yang dia terima. Yusuf tidak mau kalah dengan tindakan buruk, dia tetap positif, dia tetap bekerja, dia tetap mengupayakan yang baik, sehingga hidupnya bukan saja bisa melewati kesulitan, tetapi Yusuf juga bisa sukses dalam menjalani hidupnya di tanah Mesir. Nah, saudara, apa yang penting dari firman Tuhan ini terkait dengan kondisi kita yang masih menghadapi pandemi COVID-19? Saudara-saudara, saya tidak mau, saudara tidak mau, semua orang tidak mau menjalani hidup dengan keadaan yang susah karena pandemi COVID-19 ini. Tapi ini tidak bisa kita ubah. Pandeminya masih ada,
lalu vaksinnya belum juga ditemukan hingga sekarang. Nah, dalam keadaan seperti ini, bukankah sangat baik kalau saya dan saudara-saudara meminta kepada Tuhan untuk menerima keadaan ini sebagai sesuatu yang memang harus kita jalani. Nah, di dalam keadaan seperti ini, ada respon yang bisa kita kerjakan, saudara-saudara. Menerima hal yang tidak bisa kita ubah, COVID ini nggak bisa kita apa-apain lagi. Tetapi kita bisa melakukan apa-apa yang bisa kita kerjakan, agar di dalam masa yang tidak enak ini, kita tetap bisa produktif, kita bisa tetap sukacita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Misalnya, ketika saudara harus beraktivitas dari rumah, entah studi, bekerja, atau usaha, saudara bisa memutuskan untuk malas-malasan, bosan, atau memutuskan untuk tetap bersemangat, bersukacita, bertanggung jawab, bekerja walaupun nggak dilihat oleh rekan atau bos misalnya. Atau opa-oma yang mungkin merasa kesepian karena tidak bisa ditengok oleh anak, oleh cucu, oleh menantu. Atau opa-oma merasa bosan karena biasanya bisa ketemu rekan sepelayanan, saudara seiman di gereja, sekarang tidak bisa ke gereja. Atau ada di antara opa-oma yang bergumul karena mendengar info kalau nanti ibadah sudah dimulai, opa-oma nanti tidak boleh dulu datang kebaktian. Nah, dalam keadaan seperti itu yang tidak bisa dihindari, opa-oma bisa bersikap kesal, marah, stres, frustasi, atau bisa memilih merespon hal tersebut dengan sesuatu yang baik, seperti Yusuf. Opa-oma bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk memakai waktu berdoa kepada Tuhan lebih kusuk, membaca firman Tuhan lebih banyak. Atau opa-oma bisa melihat dalam situasi seperti itu sebetulnya ada hal yang baik dari Tuhan yang Tuhan mau kasih untuk opa-oma. Yusuf misalnya mengatakan begini, sebab Allah jangan menyesali diri kalian karena kalian menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, kalau opa-oma sekarang kesal, bosan di rumah, opa-oma bisa membayangkan dan meyakini sebetulnya bukan karena disepelekan, tapi karena Allah ingin memelihara kehidupan opa-oma, memelihara kehidupan saudara-saudara yang lainnya. Sehingga untuk sementara waktu harus tetap bersabar, positif, dan menjalani pandemi COVID ini dengan bermakna. Karena opa-oma, saudara-saudara semua sadar bahwa Tuhan tetap ada dalam situasi sulit yang saat ini sedang kita semua jalani. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Setelah ini saya akan menikmati nasi, sayur daun singkong, dan tahu kecap. Tetap sehat, sukacita, dan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan dengan bermakna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin bisa menghidupi serenity prayer atau doa ketenangan. Mampukan kami menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah, seperti pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kami jalani. Tetapi berikan kami keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah. Mampukan kami tetap bersyukur, tetap positif, tetap produktif, tetap semangat menjalani situasi sulit ketika kami harus melakukan banyak aktivitas di rumah saja. Dan berikan kami kebijaksanaan untuk membedakan antara keduanya, sehingga kami betul-betul bisa menjalani hidup dengan penuh syukur, sukacita, dan bermakna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.